Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satuhune takabur iku dendum atas rong perkara. Ana takabur batin lan ana takabur zahir. Mongko takabur batin iku iya pekerti ing dalem ati lan iya iku kelawan rumangsa ing dalem atine setuhune awake iku ngungkuli ing liyane ing dalem sifat kesempurnaan. Lan takabur ing dalem dohir kaya yen lelungguhan ora gelem asor lan yen caturan ora gelem kalah lan lamun den ina wong mongko bendu utawa nesu lan lamun ora den tata kramani mongko iya nesu lan lamun nuturi menungso mongko kelawan kasar lan keras lan lamun den nasihati iya bengis utawa serik mongko lamun murui utawa mulang santrine utawa murite mongko ora duwe welas maring murite utawa santrine lan ngino-ngino lan lamun kongkon mongko kasar lan keras lan lamun ningali wong awam wong kang bodho-bodho mongko kaya ningali kebo sapi ing dalem bodhone mongko kabeh iku takabur arane tukul saking takabur lan wernane takabur iku ora kena wilang-wilang krana saking akehe. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi takabur itu awalnya dari hati kita. Kita merasa lebih unggul dari orang lain. Apakah itu unggul dalam ilmu? Bisa ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu teknik, pokoknya kelebihan ilmu. Jadi orang-orang yang oleh Allah diberi kelebihan berupa ilmu itu kadang-kadang membahayakan diri kita karena menjadikan sombong. Seolah-olah orang lain itu di bawahnya. Ada dokter salami tidak ngelebu karena dia merasa dokter spesialis misalnya, sama perawat bentak-bentak, sama pasien ditanya tidak mau jawab misalnya. Nah ini bahayanya orang diberi ilmu oleh Allah itu di sini. Kelebihan-kelebihan tidak hanya ilmu kedokteran, ilmu agama juga begitu. Orang kiai kadang-kadang itu merasa dirinya ada lebih. Kelebihan yang lain, kaya, orang kaya itu kadang-kadang menganggap orang lain kecil, sehingga ibu-ibu yang diberi kelebihan oleh Allah cantik, hidungnya mancung, bibirnya itu juga melihat orang lain, misalnya seorang ibu-ibu yang langsing, tingginya tidak terlalu tinggi, pendeknya tidak terlalu pendek, pas. Itu melihat orang lain yang pendek,
wong kok cendek. Ini jadi kelebihan-kelebihan itu muncul pertama dari hati kita. Kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghina orang lain atau merasa diri kita itu lebih. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia di hadapan Allah itu sama. Pada hakikatnya tidak punya kelebihan apapun, baik itu orang kaya maupun orang pinter, orang alim, itu tidak ada nilai lebih. Karena apa? Karena orang itu menjadi kaya diberi kekayaan oleh Allah. Kalau tidak diberi kan dia jadi orang biasa. Orang ini menjadi pinter pandai itu karena diberi ilmu oleh Allah. Kalau tidak diberi ilmu oleh Allah juga dia tidak akan pinter. Orang ini menjadi orang yang cantik, yang ganteng, itu kan pemberian dari Allah. Kalau tidak diberi oleh Allah juga tidak ada artinya apa-apa. Lalu makanya kita itu dimurkai Allah ketika dalam diri kita itu ada rasa lebih dari orang lain. Tapi ini merupakan ujian yang paling berat bagi kita ketika kita punya kelebihan-kelebihan itu. Biasa misalkan ini setiap orang itu merasa berat untuk merasa lebih rendah daripada orang lain ketika dia punya kelebihan, itu berat sekali. Tapi kita harus berusaha. Kenapa? Karena setan itu ibadah itu beribu-ribu tahun. Tapi ketika dia dalam hatinya ada rasa takabur, punya perasaan lebih baik daripada Nabi Adam, akhirnya ibadahnya beribu-ribu tahun itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, muncul tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dia lupa bahwa yang merintah ini Allah, yang memberi kelebihan. Nah ini, maka kita ya ini sekalipun sulit kita harus berusaha, mumpung masih ada kesempatan hidup. Jadi kita usahakan ketika kita melihat orang lain itu kita merasa paling tidak ya biasa sama, tidak ada rasa ada lebih gitu. Tuh, karena pengaruhnya luar biasa. Bahkan saya baru saja membaca di kitab Ihya Ulumuddin. Ini bisa untuk paham inspirasi bagi kita. Di kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan pada zaman dahulu ada seorang wali. Seorang wali karena tekunnya lalu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomahnya apa? Setiap dia berjalan itu lalu di atasnya itu ada awan. Jadi pada musim panas dia tidak pernah kepanasan karena selalu dinaungi oleh Allah awan. Ini karena kelebihan ibadahnya. Nah, pada saat dia berjalan itu ada orang yang biasa mabuk, biasa maksiat. Orang ini merasa, wah itu walinya Allah. Saya ingin mencari berkahnya, Barangkali saya dekat dengan walinya Allah, nanti dosa saya diampuni dan saya menjadi orang yang baik. Benar, pada saat wali itu jalan, lalu orang yang ahli maksiat itu mendekat pada wali itu. Lah wali ini dalam hatinya nggak pantas orang ahli maksiat orang dekat dengan saya. Akhirnya pada hari yang lain itu wali karomah dicabut oleh Allah, sehingga setiap jalan itu tidak ada awan. Nah, lalu Nabi pada waktu itu, pada masanya wali tadi bermimpi, Allah memberikan firman pada Nabi itu, si wali tadi karomahnya saya cabut dan ibadahnya yang bertahun-tahun saya tolak.
Sementara orang yang ahli maksiat tadi, yang merasa ingin mencari berkahnya wali itu, dosanya yang bertahun-tahun diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah, dan dia diberi hidayah oleh Allah karena merasa dirinya itu hina, lalu dia menjadi orang alim. Maka pengaruhnya di hati itu luar biasa. Maka kadang-kadang orang yang kaya, ada orang miskin datang minta pekerjaan apa-apa, yang penting dapat berkahnya kekayaannya itu. Lalu orang kaya itu merasa tidak memperhatikan orang yang miskin. Tapi nanti bisa juga kekayaannya itu akan dicabut oleh Allah, karena dia ada rasa sombong tadi. Entah itu menjadi stroke, entah itu menjadi sakit berkali-kali keluar masuk rumah sakit. Jadi kita setiap kelebihan yang ada, baik itu ilmu, baik itu ketekunan beribadah, baik itu kekayaan, itu jangan sampai kita menjadi sombong. Karena kesombongan ini membahayakan, bahkan nanti akan mengakibatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di dunia. Di akhirat nanti, orang-orang yang dalam hatinya ada rasa sombong digiring di padang mahsyar dalam bentuk manusia yang kecil, dan dia terinjak-injak. Jadi ya semoga aja kita, kalau toh ada rasa sombong itu sedikit-sedikit saja, jangan parah. Karena tadi oleh Mbak Kiai kan bertingkat-tingkat. Jadi saking banyaknya itu, saking sulitnya ketika kita punya kelebihan-kelebihan itu, sulit untuk menjaga diri kita itu merasa kita lebih rendah daripada orang lain. Lalu di sini bentuknya yen lelungguan ora gelem asor. Jadi ketika seseorang itu dalam hatinya ada rasa lebih, itu misalkan diundang tetangga tasakuran haji, dia seorang dokter spesialis, kebetulan datangnya terlambat, mau tidak mau dia di belakang di tempat sandal-sandal, dia tidak mau. Wah, saya dokter spesialis masuk di tempat sandal-sandal, masuk padahal masuk udah penuh, terjang. Nah ini kenapa? Ada rasa, ya, karena dia terlambat ya harus di tempat sandal-sandal. Tapi kan sulit orang-orang, apalagi seorang alim pamane, yaitu karena terlambat mulang ngaji, lalu datang terlambat. Dia harus datang ada di ujung sana, padahal di sana sudah penuh. Harus di belakang. Tapi kadang-kadang orang kan berat. Saya itu kiai kok di tempat sandal-sandal. Misalnya seperti itulah. Perasaan-perasaan seperti ini itu kadang-kadang muncul bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan apa saja? Kelebihan ilmu, kelebihan pangkat. Jadi Pak RW datang syukuran haji, mosok Pak RW di belakang, padahal di atas sudah penuh. Jadi itu yang pertama, lelungguan tidak mau di belakang. Itu yang yen caturan ora gelem kalah. Nah ini saya kan dokter spesialis, mosok ngomong-ngomong harus kalah. Saya kan insinyur masih ngomong-ngomong harus kalah. Waktu debat misalnya, ya itu manusiawi, tapi kita harus menghindari itu loh. Sulitnya kan di sini, manusiawi tapi harus menghindari. Ini seperti saya misalnya paham kitab ini, ngomong Bapak Jumjawi, saya tidak mau kalah sama, misalnya seperti itu. Tidak mau kalah dalam arti saya itu salah, tapi disalahkan tidak mau itu loh. Kalau benar ya kita harus pertahankan kebenaran itu. Tapi kalau kita salah, diarahkan Pak Haji mestinya begini. Udah ini. Kan biasa orang punya lebihan seperti itu. Lalu yen caturan ora gelem kalah. Yen
ngoko bendu lamun yen ora ditata kramane. Jadi misalkan ada dosen, ada mahasiswa yang kurang menghormati, misalnya marah, apalagi dosen pembimbing skripsi dicari sulit. Nah ini kan, maka cerita lagi, saya membaca di kitab Ihya itu ada seorang kiai yang mengatakan bahwa ilmu itu seperti air. Nah, air ini akan turun dan dihisap oleh tanaman. Ketika tanaman itu manis, maka air ini akan menambah kemanisan tanaman itu. Contohnya pohon mangga, ada air masuk, buahnya akan manis. Tapi kalau tanaman itu pahit, air turun, maka buahnya akan menambah pahit. Buah apa yang pahit itu? Pokoknya buah-buah yang pahit. Ketika seseorang itu dalam hatinya itu tidak bersih, dia ada rasa sombong, maka semakin tambah ilmunya semakin sombong. Dulunya S1 menjadi S2, menjadi doktor, dalam hatinya itu tidak bersih, ada tanaman kesombongan, dia semakin sombong. Tapi kalau orang itu dalam hatinya bersih, merasa tawadhu, merendah diri, semakin tambah ilmunya, dia semakin merendah. Berat itu. Jadi maka banyak toh orang yang dulunya S1 menjadi dokter, dia menjadi sombong. Tapi ada juga yang dulunya S1 dia diberi anugerah oleh Allah menjadi profesor, dokter, dia semakin menunduk, sadar bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Semoga kita sedikit demi sedikit bisa menghilangkan rasa kesombongan ini. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.